Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam santapan harian keluarga di saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, firman yang hidup, ya Roh Kudus, terangilah hati kami agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu saat ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Hidup dalam Kuasa Kebangkitan Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berhadapan dengan dunia digital, tidaklah mengherankan jika segala sesuatu gampang viral dan diviralkan. Kenyataan memang membuktikan bahwa sampai sesuatu yang tidak benar pun dibuat seakan benar dan disebarluaskan sehingga tersebar luas dan banyak orang menjadi tahu. Jika demikian dengan orang-orang dunia, lalu bagaimanakah dengan kita yang diutus ke dalam dunia dan bergaul dengan orang dunia tersebut? Satu hal yang mesti kita ingat dari perkataan Tuhan Yesus, bahwa kita memang berada dalam dunia ini, namun kita bukan berasal dari dunia ini. Dan oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tugas kita mesti berani memviralkan tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita dan memberikan kita kekuatan
untuk hidup dalam kuasa kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, belajarlah dari Petrus yang berani menyampaikan berita Injil, dan berita tersebut menjadi ujian bagi para pemimpin agama yang berkeras hati untuk menerimanya. Diakui, kita hidup di zaman yang senang menyatakan isi hati, tetapi tidak terlatih untuk mendengarkan Tuhan. Jika pemimpin agama sudah tidak punya kepekaan untuk mendengarkan Injil, yang di dalamnya terdapat tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus, dan hidup di dalam kuasa Injil tersebut, maka keadaan umat ke depan pasti akan suram. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai papa dan mama adalah para pemimpin dalam keluarga yang bertugas menghidupkan Injil dalam keluarga. Salah satu yang terpenting adalah membawa keluarga untuk tetap mengalami Tuhan yang bangkit serta hidup di dalam kuasa kebangkitannya tersebut, sehingga memampukan seisi keluarga kuat menjalani hari-hari hidup ini. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah bangkit bagi kami, sehingga kami hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Anugerah Allah yang melimpah dalam kasih Tuhan Yesus yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus membarui dan menguatkan keluarga Kristen hari ini sampai selama-lamanya. Amin.